Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Werastuti, SIAK MSI, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta, SIAK MSI, selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat Ibu Nilo Gede Erni Sulindawati, SIAK MPD, selaku dosen penelaah. Perkenalkan, nama saya Kade Rizka Dwi Handayani dengan NIM 1817051235 dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Keputusan Investasi, Kebijakan Dividen, dan Leverage terhadap nilai perusahaan, studi empiris pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BI periode 2016 sampai 2020. Adapun 3 sub pembahasan yang akan dibahas yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja ke pendahuluan, yaitu peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu situasi perekonomian global saat ini secara tidak langsung berdampak pada perekonomian di negara Indonesia. Perusahaan akan melakukan kegiatan ekonomi dan menciptakan persaingan yang ketat antar perusahaan. Persaingan tersebut dapat membuat setiap perusahaan semakin meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat mendorong tercapainya suatu tujuan. Pada umumnya, suatu perusahaan memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Tujuan utama perusahaan berorientasi pada laba, salah satunya dapat meningkatkan nilai perusahaan serta mensejahterakan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Fenomena yang terjadi pada Bursa Efek Indonesia pada saat ini, terutama pada nilai perusahaan, seringkali mengalami perubahan meski tidak selalu melakukan kebijakan keuangan, seperti dividen, kegiatan investasi, dan perubahan harga saham juga dapat menjadi faktor perubahan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan meningkat apabila harga saham yang meningkat ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada pemegang saham. Nilai perusahaan sangat penting karena nilai perusahaan dapat menunjukkan seberapa baik kinerja suatu perusahaan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu keputusan pendanaan, kebijakan dividen, keputusan investasi, struktur modal, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. Banyak faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Salah satu faktornya yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan variabel yang juga mampu mengaruhi nilai perusahaan. Profitabilitas berperan penting dalam semua aspek bisnis karena dapat menunjukkan efisiensi dari perusahaan dan mencerminkan kinerja perusahaan. Selain itu, profitabilitas juga menunjukkan bahwa perusahaan akan membagikan hasil yang besar kepada investor. Faktor yang lainnya yaitu keputusan investasi. Keputusan investasi merupakan suatu keputusan yang diambil perusahaan untuk menentukan investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Jika perusahaan mampu menciptakan keputusan investasi yang tepat, maka aset perusahaan akan menghasilkan kinerja yang optimal. Hal tersebut dapat memberikan sinyal positif bagi investor yang nantinya akan meningkatkan harga saham dan menaikkan nilai perusahaan. Faktor lainnya yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah kebijakan dividen. Nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan membayar dividen. Para investor memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengharapkan pengembalian dalam bentuk dividen atau capital gain. Sedangkan pertumbuhan perusahaan diharapkan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sekaligus memberikan kesejahteraan kepada para pemegang sahamnya. Sehingga kebijakan dividen yang penting untuk memenuhi harapan pemegang saham terhadap dividen yang tidak menghambat pertumbuhan perusahaan di sisi lain. Selain ketiga faktor tersebut, ada faktor lainnya yang mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu leverage. Merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Secara umum, perusahaan berhutang untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan atau dengan kata lain untuk memenuhi struktur modal. Suatu hal yang terpenting adalah semakin tingginya hutang akan semakin tinggi kemungkinan kebangkrutan. Selanjutnya, identifikasi masalah penelitian ini adalah yang pertama,
Nilai perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2020 mengalami penurunan dan kenaikan saham yang signifikan. Yang kedua, adanya hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Yang ketiga, kebijakan pendanaan yang diambil oleh manajemen dipengaruhi oleh pemegang saham. Kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham yang tidak sejalan menimbulkan konflik agensi. Peneliti juga melakukan pembatasan terhadap variabel-variabel penelitian, yaitu permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh profitabilitas, pengaruh keputusan investasi, kebijakan dividen dan leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai tahun 2020. Selain itu, peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2020. Yang ketiga, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2020. Dan yang keempat yaitu, apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2020. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah tadi saya paparkan, tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, untuk menguji pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2020. Yang ketiga yaitu untuk menguji pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2020. Dan yang terakhir yaitu untuk menguji pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis juga. Untuk manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperoleh ilmu pengetahuan tentang profitabilitas keputusan investasi, kebijakan dividen, dan leverage. Dan untuk manfaat praktisnya, yaitu bagi perusahaan yang terdaftar di LQ45, penelitian ini mengenai profitabilitas keputusan investasi, kebijakan dividen, dan leverage diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap pemilik perusahaan untuk meningkatkan kinerja internal perusahaan agar mampu meningkatkan nilai perusahaan. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pembuat keputusan bagi investor maupun calon investor potensial dengan melakukan estimasi nilai perusahaan berdasarkan informasi tentang profitabilitas, keputusan investasi, kebijakan dividen, dan leverage yang sangat penting untuk mengetahui nilai perusahaan. Selanjutnya bagian kedua yaitu kajian teori. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah signaling theory dan agency theory. Signaling theory menekankan pada kepentingan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi oleh pihak luar perusahaan. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal bagi pihak luar perusahaan, terutama bagi para investor, adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan berupa informasi laporan keuangan dan informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan tahunan hendaknya membuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting diketahui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar. Selanjutnya itu teori agensi. Teori agensi atau teori keagenan yaitu menjelaskan bahwa kepentingan manajer dan kepentingan pemegang saham seringkali bertentangan sehingga dapat terjadi konflik di antaranya. Hubungan keagenan tersebut seringkali menimbulkan konflik antara kedua belah pihak. Hubungan ini timbul ketika pihak prinsipal meminta pihak agen melaksanakan beberapa kegiatan atau pekerjaan bagi
kepentingan prinsipal yang meliputi pendelegasian sebagai wewenang pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya yaitu kajian hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu yang pertama, menurut IGD Astike tahun 2019, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Menurut Ketut Swardana tahun 2020, hasil penelitiannya mengemukakan bahwa profitabilitas, keputusan investasi, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kebijakan hutang dan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang ketiga yaitu penelitian Mikhail Christian Hermunu tahun 2017, yaitu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, dan kebijakan dividen memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian Igusti Ngurah Gede Rudangge tahun 2016, berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang kelima menurut Inyoman Agus Wardike tahun 2017, hasil penelitiannya diperoleh leverage, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, di mana variabel yang memiliki hubungan positif yaitu leverage dan profitabilitas, sedangkan variabel pertumbuhan perusahaan mempunyai hubungan yang negatif, namun ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan tidak berpengaruh signifikan. Dan penelitian menurut Nelly Agustina Musabihan tahun 2018, berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal, kebijakan dividen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal, profitabilitas, kebijakan dividen, dan struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, dan struktur modal maupun memediasi antara pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, namun tidak dapat memediasi pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Kemudian, untuk kerangka berpikirnya dapat dilihat di slide bahwa kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu menjelaskan hubungan atau pengaruh profitabilitas, keputusan investasi, kebijakan dividen, dan leverage terhadap nilai perusahaan. Jadi X1, X2, dan X3 dan X4 berpengaruh secara parsial terhadap Y. Dari kerangka berpikir yang sudah saya jelaskan tadi, penulis dapat membuat hipotesis yaitu H1, profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H2, keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H3, kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H4, yaitu leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pembahasan yang terakhir yaitu metode penelitian. Diawali dengan rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini digunakan untuk menganalisis profitabilitas, keputusan investasi, kebijakan dividen, dan leverage. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan oleh indikator-indikator yang diinginkan. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dan menggunakan data sekunder dari penelitian ini yang diambil dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit pada tahun 2016 sampai 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Berikutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45. Indeks LQ45 ini hanya terdiri dari 45 emiten perusahaan yang telah terpilih melalui kriteria pemilihan, sehingga akan terdiri dari saham-saham perusahaan yang likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari IDX periode 2016 sampai 2020, maka diperoleh populasi untuk penelitian ini yaitu sebanyak 66 perusahaan sebagai populasinya. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2020. Dalam melakukan pengambilan sampel ini, yaitu menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling ini merupakan metode pengambilan sampel berdasarkan suatu kriteria tertentu.
Adapun beberapa kriteria sampel yang ditentukan dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu perusahaan yang terdaftar pada Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020 yang tidak delisting selama tahun pengamatan penelitian. Yang kedua yaitu perusahaan yang secara konsisten tergabung dalam Indeks LQ45 selama periode penelitian tahun 2016 sampai 2020. Yang ketiga yaitu membagikan laporan keuangan secara berturut-turut dari tahun 2016 sampai 2020 dan dipublikasikan di website resmi Bursa Efek Indonesia. Yang keempat yaitu perusahaan yang membagikan dividen secara kontinu dan secara konsisten kepada pemegang saham dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Yang kelima yaitu perusahaan yang mengalami profit selama periode penelitian tahun 2016 sampai 2020. Dan mata uang yang digunakan dalam laporan keuangannya harus mata uang rupiah. Dapat dilihat dari slide seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ada 66 total perusahaan yang terdaftar pada Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020 dan tidak delisting selama tahun pengamatan, yaitu ada 66 perusahaan. 36 perusahaan yang secara tidak konsisten tergabung dalam Indeks 45 selama periode tahun penelitian, yaitu 2016 sampai 2020. 0 perusahaan yang tidak membagikan laporan keuangan secara berturut-turut tahun 2016 sampai 2020 dan dipublikasikan di website resmi Bursa Efek Indonesia. 13 perusahaan yang tidak membagikan dividen secara kontinu dan secara konsisten kepada pemegang saham dari tahun 2016 sampai 2020 dan 0 perusahaan yang tidak mengalami profit selama periode penelitian dari tahun 2016 sampai 2020 dan satu perusahaan yang mata uang digunakan di laporan keuangannya tidak menggunakan mata uang rupiah. Sehingga jumlah sampel akhir menjadi 16 perusahaan dan dikalikan menjadi 5 tahun, yaitu sampel akhirnya yaitu menjadi 80 sampel. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, yang merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dari penelitian ini diambil dari laporan keuangan perusahaan yang masuk ke dalam Indeks LQ45 yang telah diaudit pada tahun 2016 sampai 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu Indonesian Stock Exchange IDX periode tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dari dokumen. Data yang digunakan melalui laporan yang telah disediakan oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan kinerja keuangan suatu perusahaan maupun dari web resmi masing-masing perusahaan dengan kurun waktu penelitian tahun 2016 sampai 2020. Selanjutnya yaitu variabel dan definisi operasional penelitian. Variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi akan membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi mampu membuat pasar percaya pada kinerja perusahaan saat ini, serta mampu menggambarkan pada prospek perusahaan di masa depan. Nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan. Karena dengan mengoptimalkan nilai perusahaan menunjukkan juga kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan. Nilai perusahaan diukur dengan Price Book Value atau PBV. Proksi ini nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai wajar perusahaan yang menggambarkan persepsi investor terhadap emiten yang bersangkutan. Nilai wajar perusahaan tercermin dari rasio price book value yang diperoleh dengan membandingkan harga saham di pasar dan nilai bukunya. Semakin besar rasio, semakin besar juga kinerja perusahaan. PBV mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai perusahaan yang terus-menerus. Dalam penelitian ini menggunakan rumus yaitu PBV
harga pasar per saham dibagi dengan nilai buku. Yang kedua ada variabel independen. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independen penelitian ini yaitu yang pertama profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya. Sebaliknya, tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri, profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi untuk efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. Dan dalam penelitian ini, untuk mengukur tingkat profitabilitas, yaitu menggunakan return on equity atau ROE, karena ROE mengukur kemampuan perusahaan dalam bentuk penyertaan modal sendiri yang ditanamkan oleh pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Tingginya laba yang dihasilkan perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik ke depannya. Adapun rumus return on equity yaitu laba bersih dibagi ekuitas. Yang kedua ada keputusan investasi. Keputusan investasi adalah keputusan yang dibuat perusahaan untuk menanamkan modalnya dengan harapan mendapat keuntungan di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan price earning ratio atau PER yang ditujukan dengan perbandingan antara closing price dengan laba per lembar saham atau earning per share, yaitu dapat dirumuskan PER sama dengan harga per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Selanjutnya ada kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa mendatang. Kebijakan dividen dalam penelitian ini diproksikan dengan dividen payout ratio dengan rumus DPR atau dividen per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Yang terakhir ada leverage. Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya leverage yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur leverage adalah debt to equity ratio atau DER, karena DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan seluruh kewajiban yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Semakin rendah DER, maka akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Adapun rumus DER yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas. Baik, yang terakhir yaitu ada metode dan teknik analisis data. Dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi dokumentasi dengan melihat laporan keuangan perusahaan sampel. Dengan teknik ini, penulis mengumpulkan laporan keuangan dari tahun 2016 sampai 2020 dan melakukan perhitungan terhadap return on asset atau ROA, debt to equity ratio atau DER, dividend payout ratio atau DPR, price book value atau PBV. Data yang diperoleh yaitu dari Indonesian Capital Market Directory atau ICMD dan situs resmi www.idx.co.id. Selanjutnya ada uji asumsi klasik yang ditunjukkan untuk mengetahui antar variabel penelitian yang ada dalam model regresi. Di sini ada 3 yaitu uji normalitas, uji multilinearitas, dan uji heteroskedasticity. Yang ketiga ada uji hipotesis, yaitu digunakan untuk menguji kebenaran dan pernyataan terhadap statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan yang telah dibuat, yaitu ada 4 analisis regresi linear berganda, uji F, uji koefisien determinan R2, dan uji T. Baik, sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Om Santi 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 Om.